penguatan negara dan kelemahan kebijakan Orde Baru bagi pembangunan masyarakat. Tiga, rehabilitasi ekonomi dan ekonomi sebagai panglima pembangunan. A. Kebijakan pembangunan Orde Baru. Pembentukan Kabinet Pembangunan 1, 6 Juni 1968 dengan program Pancakrida. 1. Stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat pembangunan. 2. Penyusunan repelita. 3. Pelaksanaan pemilu Juli 1971. 4. Penertiban masyarakat dan penghapusan sisa-sisa G30 SPKI. 5. Pembersihan aparatur negara dari unsur komunisme. Trilogi pembangunan. 1. Stabilitas nasional yang dinamis. 2. Pertumbuhan ekonomi tinggi. 3. Pemerataan pembangunan menuju keadilan sosial. Landasan pembangunan Pancasila, UUD 1945, GBHN. B. Rehabilitasi ekonomi Orde Baru. Pada awal pemerintahan Orde Baru, Indonesia menghadapi krisis ekonomi yang serius akibat ketidakstabilan politik dan kebijakan ekonomi yang tidak efektif pada masa sebelumnya. Tingkat hiperinflasi mencapai 600%, hutang luar negeri menumpuk, dan kepercayaan dunia internasional terhadap perekonomian Indonesia merosot tajam. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah Orde Baru menetapkan program rehabilitasi ekonomi yang berfokus pada pengendalian inflasi, pengelolaan hutang luar negeri, serta menarik investasi domestik dan asing. Kebijakan ini menjadi dasar bagi upaya pemerintah dalam membangun kembali perekonomian nasional dan menciptakan stabilitas sebagai landasan pembangunan yang berkelanjutan. C. Ekonomi sebagai panglima pembangunan. Pemerintah menjadikan ekonomi sebagai prioritas utama pembangunan. Pada 1970-an, 2 kali oil boom meningkatkan pendapatan negara dari sektor minyak yang digunakan untuk pembangunan besar-besaran. Namun, kebijakan ini juga memunculkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang berdampak negatif pada kestabilan ekonomi jangka panjang, termasuk krisis 1997 sampai dengan 1998. 4. Penegakan hegemoni melalui sosial budaya. Pemerintah Orde Baru memperkuat pengaruhnya melalui kebijakan sosial budaya untuk mendukung pembangunan nasional. Program transmigrasi membantu penyebaran teknologi pertanian dan meningkatkan produksi beras, meskipun mengurangi keberagaman pangan lokal. Program Keluarga Berencana atau KB dikembangkan untuk mengendalikan populasi, sedangkan Posyandu dibentuk untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Di bidang pendidikan, pemerintah memberantas buta aksara dan mencanangkan wajib belajar